Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi sahabat-sahabat semuanya pada hari ini. Ini masih di awal bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua berada di dalam mode Ramadan yang sudah kita set sejak awal, dan mudah-mudahan di settingnya tidak terlalu terburu-buru ya, karena kita sudah meminta untuk setting dalam 1 tahun ke belakang sebetulnya, atau kalau mau lebih jangka waktu lebih dekat lagi ya sejak bulan Rajab, kemudian Sya'ban, nah kemudian Ramadan. Nah, itu adalah tempat kita melakukan mulai setting. Jadi mudah-mudahan hal ini bukan suatu hal yang mengagetkan ya, untuk masuki bulan Ramadan sudah penuh dengan persiapan. Nah, ini alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat ya, insya Allah. Apakah sekarang ada di saum keberapa nih kawan-kawan semua nih? Ya. Saum pertama saya. Saum pertama, baik. Alhamdulillah. Ya. Baik. Saya dan keluarga, alhamdulillah ini sudah saum yang kedua. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sesuai dengan apa yang kami yang sesuai dengan diajarkan oleh guru kami. Baik. Pada hari ini saya ingin mengangkat 3 hal sebetulnya ya, atau 3 kita satu hal yang utama sebetulnya, satu hal yang utama, tapi ada tiga cara masuk ya, mudah-mudahan. Nah, insya Allah sebelumnya mari kita berdoa dulu supaya kita mendapatkan ilmu dan pemahaman dari apa-apa yang kita pelajari pada hari ini, dan semoga Allah berikan kemudahan dan keteguhan hati kita untuk menjalankan apa yang sudah kita dapatkan pada hari ini, insya Allah. Baik, kita mulai berdoa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik wa ta'atik. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat semuanya, mengingatkan kembali dan selalu mengingatkan bahwa ada satu ayat yang sangat menjadi andalan ya, terutama pada saat masuk bulan Ramadan, yaitu Al-Baqarah ayat 183. Ya, di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 183 disampaikan di sana Allah berfirman bahwa auzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu saum, berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, tidak habis-habisnya saya ingin mengingatkan mengenai hal ini kepada diri saya sendiri terutama, dan kepada yang lainnya ya, terutama kita semuanya. Alhamdulillah ini Mbak Erna bisa masuk ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Belum kelihatan ya. Oke, kita lanjutkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Erna. Selamat berjumpa lagi nih, alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Jadi surat Al-Baqarah 183 ini surat yang sangat masyhur ya, memasuki bulan Ramadan. Terus mengingatkan kepada kita, berpegang kita kepada yang satu ini, yaitu perintah untuk saum itu sudah dijalankan oleh orang-orang sebelum kita. Ya, perintah untuk saum. Saya tidak akan terlalu lama di sini ya, cuma mengingatkan saja bahwa saum saja sudah pernah terjadi di saat Nabi Adam alaihissalam. Kita sudah pernah berdiskusikan hal ini, dan seluruh nabi-nabi yang lainnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuhlah perintah saum Ramadan, gitu ya, seperti yang sudah diperintahkan kepada yang sebelum kita. Nah, tujuannya sudah jelas, tapi sebelum tujuannya, saumnya itu sendiri ya, saum itu bukan hanya menahan lapar dan haus ya, tetapi terutama kita mengendalikan dari kolbi kita nih ya, kolbi kita kendalikan ya, syahwat kita, menahan
amarah, menahan seluruhnya, dan ternyata ini yang memang jauh lebih sulit ya dibanding sekedar menahan lapar dan menahan haus. Nah, silahkan nanti masing-masing punya pengalamannya, ya kan, tentu saja dalam saum-saum yang sudah dijalankan, bagaimana bisa berjibaku terhadap pertempuran dengan hatinya sendiri, gitu ya, pertempuran dengan hatinya sendiri, karena Allah Subhanahu Wa Taala juga menjamin pada saat bulan ini, bulan Ramadan ini semua kegiatan dari para pengganggu manusia, para setan itu, semua kegiatan itu dipospon ya istilahnya ya, dipospon ya, ditunda semuanya, dikerangkeng dulu gitu, nggak boleh ya mengganggu manusia. Nah, tapi kalau manusia itu sendiri yang kemudian dia menjadi gangguan atau dia melakukan tindakan-tindakannya, sifat-sifatnya setan, maka dia sendirilah yang sudah berubah menjadi setan itu sendiri. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi itu saum yang dijalankan dan tujuannya adalah agar kamu bertakwa. Al-Baqarah 183. Jadi tidak lain tidak bukan tujuannya saum bukannya untuk hal lain ya, kecuali hanya satu, adalah untuk menjadi takwa. Hanya satu, hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hal ini sebenarnya sudah sangat kita pahami dan insya Allah pemahaman kita sudah begitu mendarah daging sehingga kita menjalankannya dengan rasa yang ringan dan penuh dengan rasa bahagia, dengan rasa syukur. Kita dipertemukan lagi dengan Ramadan, berkesempatan nih untuk istilahnya dalam tanda kutip cari muka sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, cari muka kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita merebut golongan-golongan titel-titel orang-orang bertakwa, insya Allah. Nah, sahabat semuanya, kaitannya dengan lillahi ta'ala tadi ya, kaitannya dengan kita, tujuannya adalah untuk bertakwa. Saya ingin masuk kepada pemahaman yang lain dari Ramadan, ya, dari bulan Ramadan, di mana sebetulnya kalau kita lihat ya di dalam beberapa literatur, bulan Ramadan itu dikumpulkan ya, ada beberapa hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Seringkali bulan Ramadan tuh diistilahkan menjadi bulan yang lain. Jadi bukan bulan yang lain, ada istilah-istilah lain gitu, ada titel lain dari bulan Ramadan. Kalau tidak salah ada sampai 17 istilah gitu mengistilahkan nama bulan Saum Ramadan ini gitu. Ya, sama seperti Allah Subhanahu Wa Taala kan punya Asmaul Husna ya, punya 99 nama yang baik ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini juga alhamdulillah sepupu kami masuk di sini. Nah, begitu juga bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu ada sekitar 17 kalau saya tidak salah dari kumpulan literatur yang didapatkan dari hadis Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia apa kabar? Semoga sehat ya, alhamdulillah. Yang ada di sini semuanya ada Mbak Erna, Bu Nurita, Dia, dan Mas Adi. Ya, silakan selamat bergabung untuk terus menyimak. Astagfirullah, saya lupa mengingatkan adik saya sendiri. Ya. Minta izin sebentar, sahabat semuanya, lagi bicara gini malah teringat saya lupa mengundang adik saya. sebentar sahabat semuanya, sebentar. Saya minta waktu 1 menit. Saya lupa. Mudah-mudahan sih ingat ya, schedule 2 mingguan ya. Tapi nggak apa-apa, saya ingatkan aja. Ya, oke, baik, kita lanjutkan. Ada 17 istilah yang biasanya disebut sebagai nama lain bulan Ramadan. Nah, tadi ingat ya, tadi ayat Al-Baqarah 183, tujuannya Ramadan adalah memang ini sudah diwajibkan kepada kita sejak orang-orang sebelum kita, dan Allah mewajibkan ini tujuannya cuma satu, yaitu kita menjadi takwa. Nah, untuk menjadi takwa ini kan tujuan, goalnya di belakang nantinya gitu kan ya, eventually pada akhirnya akan seperti itu. Nah, sekarang metodenya menjadi takwa itu kita bisa saja menggunakan istilah-istilah yang lain dari bulan Ramadan ini untuk kita berfokus. Karena begini, ya sahabat semuanya, seringkali kita berada dalam situasi nih sahabat ya, kita mau mencapai sesuatu tempat gitu kan. Tempatnya jelas mau kemana, tapi rutenya banyak nih, ada lewat kiri, lewat kanan, lewat belakang, lewat depan, lewat kanan ke kiri, dan seterusnya. Nah, seringkali kita mencari-cari rute yang mana yang paling cocok buat kita. Nah, cocok buat kita tuh macam-macam kan urusannya rute tadi. Ada yang cocok karena satu, jaraknya lebih dekat supaya cepat sampai. Itu, ya kan, ada satu. Tapi ternyata ada orang lain yang memilih rute yang lain, padahal jaraknya lebih jauh, tetapi dia lebih suka ke sana karena pemandangannya lebih indah. Gitu, karena pemandangannya lebih indah. Lalu ada orang lagi bahkan yang mengambil rute yang lain bukan karena pemandangan, bukan karena lebih dekat gitu. Kalau lebih dekat mungkin kan kaitannya
kemungkinan dengan energi nih kan bensinnya jadi lebih hemat gitu ya. Tapi ada ternyata orang-orang yang juga mau menuju ke sana tapi ngambil rute yang lain bukan karena pemandangan, bukan karena berhemat, tetapi karena ingin menuju kepada satu tempat dulu gitu. Betul nggak? Ya kan? Oh, kalau lewat kiri nanti kita ketemu dengan restoran ini gitu. Itu terkenal tuh masakannya enak banget itu. Nah, kita pengen coba nih mumpung lewat sini dan mumpung lagi bulan puasa kok bicara restoran gitu ya, ngawur-ngawur aja nih. Nah, sahabat semuanya ya. Jadi ada beberapa cara orang menuju satu tempat gitu ya kan? Dan yang paling menarik adalah setiap orang tuh ternyata punya preferensi cara menuju ke sana. Atau ada lagi orang yang menuju satu jalan gitu mengambil arah. Kenapa diambil arah itu? Karena orang lain pernah lakukan gitu loh dan pernah diceritakan supaya nggak kesasar lah kira-kira gitu. Orang-orang sudah pernah melakukan itu. Jadi saya mau ikut aja yang kira-kira jalan yang itu gitu. Kira-kira demikian. Nah, itu analoginya ya, itu analoginya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melakukan saum di Ramadan yang tujuannya sesuai dengan surat Al-Baqarah 183 adalah untuk menuju takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Ado. Alhamdulillah. Semoga sehat ya Mas Ado ya. Waalaikumsalam. Semua. Ya. Jadi kalau Allah memerintahkan kita lanjut ya Mas Ado ya. Apabila Allah memerintahkan kita untuk bersaum menuju kepada takwa nih, ujungnya takwa. Nah, jangan-jangan kita bisa menuju takwa itu, bukan jangan-jangan sih, kita bisa menuju takwa itu dengan berbagai macam rute. Rute apa yang kita mau tempuh? Mari kita lihat referensi lain, literatur yang lain tentang hadis Rasulullah SAW. Apa saja sih yang disebut dengan bulan Ramadan? Istilahnya apa aja? Bisa saja itu rute kita gitu loh. Ya, yuk kita simak ya. Ada beberapa rute, ada 17 kata lain dari bulan Ramadan. Yang pertama, ya kan, bulan Ramadan ini disebut juga dengan namanya Syahrul Quran. Bulannya Quran gitu. Ya, bulannya Quran. Apalagi di 2 ayat setelahnya 183 yaitu ayat 185 Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bulan Ramadan di dalamnya diturunkan permulaannya Al-Qur'an sebagai petunjuk huda linnas, petunjuknya manusia. Ya, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, ya. Dan pembeda nih, Furqan ya, menjadi yang antara yang hak dan yang batil, yang beda. Jadi wah luar biasa loh. Di situ bulan tempat turunnya sebuah perangkat manual book-nya manusia yang namanya Al-Quran, yang tujuannya adalah untuk penjelasan, untuk petunjuknya dulu sebagai buku manual. Dan bukan cuma petunjuk, lalu diberikan detail-detailnya, penjelasan dari petunjuk itu, ya, supaya kita bisa jadi bisa membeda antara yang hak dan yang batil. Mudah terlihatnya insya Allah. Kita bisa dengan cepat dan dengan peka kita melihat apa yang kita lakukan ini sedang sesuatu yang hak atau yang batil. Apa yang di depan kita ini hak atau batil, itu cepat kita bisa melihat dan peka. Insya Allah, apabila kita mempelajari Al-Quran sebagai petunjuk dan penjelasan-penjelasan. Nah, sahabat semuanya, apabila kita sudah bisa membedakan yang hak dan yang batil, maka itu sebagai suatu rute yang bisa membawa kita kepada takwa. Jadi ada kita, sebagian dari kita yang bisa mengambil rute Al-Quran sebagai cara, metodologi untuk menuju takwa di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan ini, yaitu yang disebut Syahrul Asyam atau Syahrul Quran, ya, bulannya Quran. Nah, silakan mereka-mereka yang mau mengambil rute tersebut karena ini sangat mulia. Setiap ayat yang dibacakan oleh kita, oleh orang lain yang kemudian kita simak, kita dengar gitu ya, itu akan bernilainya berlipat-lipat ganda dibanding bulan yang lainnya. Itu sebabnya saya juga mengundang sahabat semuanya untuk mengikuti tadarusan ya yang diselenggarakan oleh guru kami ya dengan komunitas yang lain gitu ya. Kita dipersilahkan untuk bisa bergabung setiap malam ya jam 9 malamnya, jam 21 mulainya, itu setiap malam kita insya Allah menghabiskan 1 juz ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan ikut tadarusan itu? Pertama adalah yang membaca ada qori'nya, ya. Jadi kita boleh mengikuti bacaan, kita boleh juga menyimak bacaan, tetapi yang lebih penting juga kita sebaiknya mumpung ada qori'nya yang sedang membacakan, marilah kita ikuti bacaan tersebut dengan arti. Jadi 1 juz kan lumayan tuh, 1 malam bisa mendapatkan jalan cerita
bisa mendapatkan skenario, bisa mendapatkan petunjuk dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dari Quran sebanyak 1 juz, sebanyak 1 bab setiap malam. Kan lumayan, alhamdulillah. Coba kalau lakukan sendiri, kalau nggak bingung, ya, kadang-kadang ya, kalau lakukan sendiri, alhamdulillah ada yang bisa lakukan gitu kan, 1 juz selesai, tapi artinya nggak kedapat gitu. Nggak ngebut aja gitu untuk dapat jumlah ayatnya. Padahal yang diminta sesuai dengan pertemuan kita 2 minggu yang lalu adalah tartil, ya, bukan takjal ya, bukan cepat, tapi tartil, bukan terburu-buru. Artinya harus paham, artinya harus dibaca gitulah paling ya. Kalau belum paham tidak apa-apa, karena itu bacaan cepat ya supaya tadarusnya selesai. Nah, silakan sahabat semuanya untuk bergabung mulai nanti malam gitu. Sebenarnya kita sudah mulai sejak 2 malam yang lalu ya. Sekarang sudah masuk ke juz 3, berarti hari ini insya Allah nanti malam. Nah, silakan untuk bisa masuk ya, bisa mengikuti bacaannya, mendapat pahala bacaan, mendapat insya Allah pahala dari silaturahim, juga mendapat insya Allah pahala untuk memperdalam Quran karena membaca artinya sekalian. Ya. Baik, itu yang pertama adalah Syahrul Quran. Mungkin 17 nama ya, mau kita coba ya apakah bisa semuanya atau kita bagi 2 sesi ini. Yang kedua adalah bulan puasa ya, Syahru Asyam, yaitu bulan puasa ya, yaitu bulan puasa itu berarti ya bulan artinya kewajiban berpuasa ini artinya untuk kita menahan gitu ya, menahan artinya ya. Nah, barangkali di sini sahabat juga bisa mengambil kombinasi rutenya selain mendekatkan diri kepada Quran, juga mendekatkan diri kepada Allah supaya menjadi takwa dengan cara menahan ya. Barang siapa melakukan puasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan siapa yang mendirikan sholat pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadits riwayat Bukhari. Syahrul Asyam, ya, bulan puasa. Baik, yang ketiga sahabat semuanya ya, jadi tadi ya, boleh mengambil rutenya kepada Quran, boleh mengambilnya kepada rute menahan gitu ya, menahan ya, menahan hawa nafsu, menahan ini bicara menahan ini ternyata berat sahabat semuanya. Kata-katanya sih gampang banget keluar dari lidah ya, menahan diri gitu ya, menahan diri terhadap segala sesuatu, dorongan-dorongan ya. Ternyata menjalankannya berat sekali ya. Termasuk menahan rasa sedih, rasa jengkel, semuanya tenang ya. Artinya jiwa kita harus tenang. Nah, ini ternyata tidak gampang sahabat semuanya ya. Dalam belakangan ini juga saya sendiri menyaksikan begitu sulitnya seseorang gitu ya. Ada 2 orang gitu kan berselisih paham ya sahabat semuanya. Ya yang namanya berselisih paham itu biasa ya. Yang luar biasa itu adalah minta maaf ya terhadap selisih paham itu. Tapi ternyata sahabat semuanya, minta maaf ada yang lebih luar biasa lagi sahabat. Coba bayangkan ya. Kalau kita berselisih paham lalu kita minta maaf, itu saja sudah sangat luar biasa beratnya ya. Tetapi ada yang lebih berat loh dari itu ternyata. Yaitu apa sahabat semuanya? Yaitu memaafkan. Ya. Ternyata sahabat, kalau dipikir-pikir nih dalam perjalanan hidup kita, coba ingat-ingat lagi. Mana yang lebih berat pada saat kita minta maaf atau pada saat kita memaafkan? Ya, prakteknya ternyata memaafkan itu lebih berat sahabat semuanya ya. Karena di dalam memaafkan itu kita bertempur dengan diri sendiri. Ya, kita bertempur dengan ego kita, bertempur dengan harga diri, bertempur dengan macam-macam lah. Dan disitulah tempatnya setan itu menggoda kita. Jadi meminta maaf itu baik dan bagus dan wajib sahabat semuanya ya. Tapi kalau kita mulai sulit memaafkan orang lain, ya sahabat perhatikan. Apabila kita mulai sulit memaafkan orang lain, dan memang sulit sahabat, bisa dimengerti ya. Bila kita mulai merasakan tersebut, maka ingatlah Allah Maha memaafkan. Allah yang Maha Kuasa, yang dimana segala sesuatunya diputuskan hanya untuk Allah, ya itu Maha memaafkan. Ya. Dan kita ini masuknya kita ke dalam golongan takwa, ke dalam surga dan seterusnya, tidak lain tidak bukan karena Allah maafkan. Ya. Jadi apabila kita kepengen bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kita memang membutuhkan itu dan ternyata memang kita membutuhkan itu sahabat, maka maafkanlah orang lain. Maafkan orang lain.
Uh, memang nggak gampang ya, tapi silakan dicoba ya. Nanti insya Allah lama-lama bisa gampang ya. Yang pertama kali memang selalu paling sulit ya, ya sahabat semuanya. Baik, karena itu bagian dari menahan sahabat semuanya ya, yang ditahan emosinya, yang ditahan rasa egonya gitu ya. Kan sayang bener, sayang udah bener. Nah buktinya dia minta maaf, nah apalagi udah kata-kata gitu keluar tuh ya kan. Nah dia yang minta maaf tuh udah bukti, berarti kan sayang bener. Nah disitulah tantangannya sahabat semuanya ya. Disitulah tantangannya, apakah kita akan masuk ke dalam terjerumus kepada kesombongan tanpa kita sadar ya, melihat orang lain salah kemudian diminta maaf, malah kita makin tinggi hati, makin kita jumawa. Itu kan bahaya sekali sahabat ya. Atau justru kita menjatuhkan diri kita, merendahkan diri kita di hadapan yang maha pemaaf, bahwa kita ingin juga bisa diterima maaf kita dan kita memaafkan orang lain. Baik sahabat semuanya, jadi Syahru Asyam ya. Nah sahabat semuanya, kita lanjutkan ya, baru 2 nih ya, mungkin kita tidak bisa semuanya, kita lanjutkan nanti saja. Yang ketiga adalah disebut dengan bulan puasa itu Syahrul Qiyam ya, syahrulnya sholat ya, bulan mendirikannya sholat, Syahrul Qiyam. Nah di sini sholat yang dimaksud sebenarnya tidak hanya sholat yang fardu ya, tetapi juga sholat sunnah ya. Jadi terutama sholat malam ya, Qiyamul Lail. Nah jadi sahabat semuanya, di dalam bulan Ramadan ini yang disebut dengan bulannya sholat gitu ya. Nah ini berarti kan ada suatu ajakan nih, ada suatu himbauan gitu kan, untuk kita mengenergize atau mengenergize itu apa tuh? Sholatnya tuh energikan gitu sahabat. Apa sih istilahnya dienergikan? Ya sholatnya itu antusias ya, dibuat antusias sahabat semuanya ya, energinya tinggi dalam waktu sholat. Kenapa demikian? Karena nilai-nilai di dalam sholat di bulan Ramadan ini berlipat-lipat ganda sahabat ya. Yang sholat sunnahnya menjadi bernilai seperti sholat wajib di bulan lain, yang sholat wajibnya bernilai berlipat-lipat lebih lagi gitu sahabat semuanya. Jadi ini suatu rute, seperti tadi yang saya sampaikan, banyak rute untuk mencapai takwa yang bisa kita tempuh. Apabila ada seseorang apabila dari antara kita ada yang selama ini mungkin menjalankan sholatnya sebagai menggugurkan kewajiban saja, maka inilah kesempatan sahabat semuanya untuk mulai menjalankan sholat yang sebenar-benarnya sholat. Sahabat, di Syahrul Qiyam, di bulan mendirikan sholat ini, di bulan Ramadan ini, mari kita lakukan sholat kita benar-benar sholat gitu loh ya. Apa maksudnya benar-benar sholat? Pertama adalah marilah kita sholat yang khusyuk ya. Sholat yang khusyuk. Nah, sahabat semuanya, seperti disampaikan pernah kita bahas ya waktu itu ya, Al-Baqarah ayat berapa ya? Sebentar, 100. Bentar, saya nomor suratnya saya lupa. Ya, disampaikan bahwa auzubillahi minasyaitonirrajim itu ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim, maka mengerjakan sholat itu sebenarnya memang berat sahabat semuanya. Mengerjakan sholat itu berat, tapi Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sholat yang bagaimana sebenarnya yang berat itu gitu loh. Kalau kita mengerjakan sholatnya 4 rakaat, 2 rakaat, kemudian ada yang tahajud, ada yang 11, ada yang seterusnya, bermacam-macam hitungannya, sahabat semuanya, ya. Itu disebut oleh Allah itu sesungguhnya berat melakukan sholat tersebut. Apabila kita paham apa sholat yang sebenarnya berjalan, gitu, ya. Kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, memang sungguh berat itu menjalankan sholat kecuali untuk mereka-mereka yang khusyuk gitu. Nah, apa pengertian orang-orang yang khusyuk ini? Orang-orang yang khusyuk ini adalah mereka-mereka yang di ayat selanjutnya adalah mereka-mereka yang yakin akan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, jadi mereka yakin pada pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga bagaimana kalau seseorang sudah yakin ya akan ketemu nih, ya, bukan janji-janji lagi, bukannya cuma angan-angan atau bukannya cuma rencana-rencana mau ketemu seseorang, dia udah yakin schedule-nya dia udah yakin bahwa pertemuan itu akan terjadi, maka dia akan bersiap-siap, betul tidak sahabat semuanya? Dia akan bersiap-siap. Nah, salah satu caranya bersiap-siap itu adalah dengan menjalankan sholatnya yang khusyuk, ya, menjalankan orang yang khusyuk. Sebentar.
Nah, sahabat semuanya, jadi di bulan ini ya, apabila kita terbiasa menjalankan sholatnya sebagai penggugur kewajiban, maka mari kita masuk ke level berikutnya, yaitu sholat yang benar-benar sholat. Apa ciri-cirinya sholat yang benar-benar sholat? Pertama, dia khusyuk. Bagaimana kenapa dia khusyuk? Karena kita yakin bahwa kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan untuk itu maka kenapa dia bisa khusyuk, dia bisa konsentrasi karena dia paham dengan apa yang diucapkan di dalam sholat. Ya, jadi mulailah, pilihlah surat-surat atau pilihlah bacaan-bacaan ya sahabat semuanya yang yang memang kita paham ya dan kita sudah pelajari dan kita jadikan pegangan di dalam hidup kita. Maka insya Allah kita akan menuju kepada level atau menuju kepada mode khusyuk tadi. Ya. Dan ternyata sholat yang sebenar-benar sholat bukan cuma berhenti sampai di sana sahabat semuanya. Sholat yang benar-benar sholat adalah nilai-nilai dari sholat tersebut atau sholat tersebut tetap berdiri tegak pada saat kita sudah selesai menjalankan gerakan-gerakan sholatnya itu sendiri. Ya, jadi sholat itu akan terbawa terus sepanjang waktu antara satu waktu sholat dengan waktu sholat yang berikutnya, dia akan terpancar, ya, dia akan terlihat dari diri kita, dari akhlak kita, ya, dari katanya ada orang suka bilang dulu ya, wah ini orang rajin sholat nih wajahnya bercahaya gitu ya, ya kan? Itu sebenarnya bukan suatu hal yang mustahil sahabat semuanya, tapi bukan artinya wajahnya mungkin bercahaya ya, bisa jadi karena bercahaya karena air wudhunya terus menerus gitu deras mengalir. Biasanya kalau ada air menempel di pipi dia kan kena cahaya dia langsung langsung memunculkan kecerahan gitu ya, kira-kira demikian. Tapi dasar itu nggak salah sahabat semuanya ya. Kenapa dia dibilang wajahnya menjadi cerah? Karena apa? Karena terpancar dari hatinya nilai-nilai sholat tersebut, ya sahabat semuanya. Coba perhatikan, ya. Coba sahabat mulai perhatikan dengan kolbinya. Orang-orang yang tidak menjalankan sholat dengan orang-orang yang menjalankan sholat. Insya Allah sahabat bisa melihat dari wajah terpancarnya, ya. Nah itu kalau memang kita jalankan sholatnya dengan benar, sahabat semuanya. Jadi di dalam bulan ini ada satu rute yang menarik yang bisa kita ambil sebagai kombinasi, ya, kombinasi untuk kita menuju takwa. Ya, yang pertama tadi apa? Apa tadi yang pertama? Syahrul apa? Yang pertama Syahrul dari Quran, ya. Ya, yang pertama Syahrulnya Quran. Yang kedua Syahrul bulan puasa, Syahrulnya siang. Dan ketiga adalah Syahrulnya Qiyam, Syahrulnya sholat. Nah, baik. Silakan tuh. Coba ambil kombinasi. Mana yang kan tadi di awal tadi analoginya saya mau menuju ke satu tempat, saya mengambil rute yang ini karena paling cocok dengan saya. Ya, ini yang saya sajikan adalah 17 rute ya, 17 rute. Silakan mau ambil yang mana. Mau 17-17-nya, Masya Allah. Luar biasa karena tidak sebenarnya sekali paket bisa gitu. 17-17-nya diambil sekalian bisa. Ya. Ini kan kayak ngisi RKS ya, rencana kuliah siswa ya. Mengambil beberapa SKS gitu kan ya. Nah, baik, kita lanjutkan sahabat semuanya. Yang berikutnya setelah Syahrul Qiyam gitu kan, maka Ramadan juga disebutkan sebagai Syahrul Doa. Ya, Syahrulnya bulannya berdoa. Ya. Masya Allah. Sahabat semuanya, di sini di dalam bulan Ramadan ini karena situasi kita sedang berpuasa, situasi kita sedang saum sahabat semuanya, ya, maka tabir-tabir dari saluran-saluran doa itu dibuka dengan lebar tanpa hambatan sahabat semuanya. Ya, disinilah waktunya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diminta? Silahkan meminta apa saja, ya silahkan. Karena kita hidupkan tuh ya, kita hidupkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kita hidupkan, sahabat semuanya. Ya, hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah, hanya kepada Engkau aku memohon pertolongan. Nah, silakan sahabat semua yang punya keperluan, yang saya nggak bisa paham nih keperluannya kan macam-macam ya masing-masing ya, yang punya kepentingan, yang punya kesulitan, yang punya kebahagiaan. Loh orang bahagia kok berdoa? Iya loh, nggak apa-apa loh sahabat ya. Orang bahagia itu juga sebaiknya berdoa. Supaya apa? Supaya kebahagiaannya ditambah gitu. Namanya auzubillahi minasyaitonirrajim la in syakartum walazidanakum. Ya kan? Kalau bersyukur maka nanti aku tambah itu nikmatnya gitu. Jadi kalau memang lagi bahagia berdoa dong. Berdoa ya supaya mudah-mudahan Allah ridho ditambah tuh nikmatnya, atau ya dengan kebahagiaan yang kita sudah didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala itu
dimampukanlah kita juga membahagiakan lebih banyak orang lain. Masya Allah, ini dia nih. Ini baru begini nih ya, sikap mental yang luar biasa. Ya, jangan sendirian nih sahabat, kalau bahagia-bahagia nih ya, kalau kenyang bagi-bagi gitu ya sahabat semua ya. Ya, jadi tolong berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kebahagiaan kita bisa tersalur, terpancar ya kepada orang-orang lain di sekeliling kita. Semakin banyak kita bermanfaat kepada orang lain, maka itulah yang diminta oleh Rasulullah SAW ya, sebaik-baik manusia beriman adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, betul sekali. Ya, baik. Berdoa sahabat, terutama yang punya masalah ya. Di sini saya bisa melihat gitu kan, kita punya semua wajah-wajah masalah sahabat semuanya, seperti itu saya terutama nih. Ya. Masalah bermacam-macam sahabat semuanya ya. Jangan takut, jangan takut. Allah bersama kita ya. Wala tazan ya, wala tazan, jangan bersedih ya, wala tahuf wala tahzan. La tahuf wala tahzan, jangan takut, jangan bersedih. Allahumma ana, Allah bersama kita. Masalahnya pantas nggak kita bersama Allah? Gitu aja. Ya. Nah, mumpung ada janjinya Allah bersama kita, ayo berdoa ya, minta sama Allah. Ini di bulan ini nih namanya syahrul doa nih, syahrul ad-doa nih, bulan yang berdoa. Ya, ini rute salah satu menjadi takwa. Ya, sahabat semuanya. Baik. Yuk kita lanjutkan ya, masih ada beberapa lagi. Yang berikutnya adalah syahrul Nah, ini tadi baru kita bicarakan nih. Ya, syahrul ar-rahmah ya. Bulannya rahmat gitu loh. Bulannya kasih sayang. Ya, syahrul ar-rahmah, bulannya kasih sayang. Jadi tebarkanlah kasih sayang kepada banyak kesempatan gitu ya. Tebarkan kasih sayang. Ini tebar kasih sayang, jangan salah arti nih sahabat ya. Ya, yang tebar kasih sayang secara Islam nih yang beneran ya sahabat semuanya ya. Rahmat, karena Allah itu maha memberikan rahmat, Allah itu maha mengampuni, dan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sajalah kita akan masuk ke dalam surga. Sekali lagi, karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sajalah maka kita masuk surga. Sahabat semuanya, kalau kepengen mendapatkan surga, maka insya Allah yuk kita coba tiru hal tersebut. Ya, ini tebar rahmat nih, tebar kasih sayang nih sahabat semuanya. Apa yang perlu dikasih sayang sahabat semuanya? Semua makhluk yang ada di bumi, semua makhluk yang ada di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita, baik yang mereka kita sayangi maupun yang kita tidak sayangi. Nah, itu diminta oleh Allah untuk disayangi. Begini ya sahabat semuanya ya. Bagian dari tebar rahmat itu juga adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi memberitahukan atau mengingatkan ya, amar ma'ruf nahi mungkar ya. Jadi kalau kita bisa melihat seseorang yang sedang menjalankan ketakwaan, usaha ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita dukung. Itu bagian dari kita memberikan rahmat kita. Ya, kita memberikan kasih sayang kita. Mari kita dukung supaya semangat dia ya dalam mengejar ketakwaannya ya. Tapi ada juga sebagian dari orang-orang lain gitu yang kemudian dia membuat cenderung menuju kepada kesalahan, cenderung menuju kepada menzolimi diri sendiri ya. Sebagai bagian dari ar-Rahman yang kita mau lakukan, maka ingatkan gitu ya, jangan dibiarkan, ingatkan. Nah, nanti pada saat diingatkan reaksinya positif ya alhamdulillah, kalau reaksinya negatif ya alhamdulillah juga ya, kita paling tidak sudah menjalankan perintah ya untuk amar ma'ruf nahi mungkar ya. Jadi ingatkan. Nah, itu bagian dari kita menebar kasih sayang. Nah, tetapi mengingatkannya itu sahabat semuanya, menegur, mengingatkan orang-orang tersebut, tujuannya di hati kita itu adalah bukan untuk menjadi pemenang, bukan untuk menjadi yang merasa untuk dibilang yang lebih tahu, bukan untuk kita bisa mengucapkan bahwa aku sesungguhnya lebih mengetahui sesuatu yang engkau tidak tahu, gitu kan. Itu banyak tuh di Quran kalimat seperti itu kan, sesungguhnya aku mengetahui apa yang engkau tidak tahu. Nah, kemudian kita gunakan kalimat seperti itu ya, jangan juga sahabat semuanya ya. Tujuannya adalah justru karena kita sayang kepada yang bersangkutan. Ya. Kepada kita melihat adanya potensi, apalagi kalau ini adalah saudara-saudara kita gitu ya, potensi bahwa mereka akan menzolimi diri sendiri, ya sebaiknya kita ingatkan gitu ya, sebagai bentuk kasih sayang kita. Nah, ini adalah salah satu rute yang bisa kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini, ya, Syahrul Ar-Rahmah. Baik, sahabat semuanya. Yang berikutnya adalah Syahrul Maghfirah. Nah, di dalam bulan puasa ini, di dalam bulan saum ini, Ramadan ini, itu adalah tempatnya bulan ampunan, ya, bulan ampunan. Allah Subhanahu wa taala menebar
ampunnya kepada siapapun hambanya yang meminta, yang bertobat. Ya. Jadi ini kesempatan yang luar biasa, sahabat semuanya. Kalau sehari-hari ya sudah disampaikan bahwa dalam dalam masa-masa ashar ya, masa-masa sahur atau masa-masa antara tahajud menuju kepada subuh ya, menuju subuh tuh ya, itulah masa-masa ashar. Nah, disitulah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertobat ya. Ya, karena disitulah Allah meletakkan ampunannya itu paling dekat dengan manusia pada saat itu ya. Nah, jadi bertobat itu setiap hari. Nah, bayangkan sekarang di bulan Ramadan itu sepanjang hari, sahabat semuanya. Kalau biasanya setiap hari dikhususkan, ayo kita tobat, ya kita mengucapkan tobat di mana saja sebetulnya ya. Tetapi ada waktu-waktu yang utama seperti menjelang ashar, kemudian pada saat azan, antara azan dan iqomah. Ya, antara azan dengan iqomah. Ya, menjelang maghrib, kemudian saat berbuka, ya kalau sedang saum Ramadan atau saum sunnah, atau sedang di dalam sholat Jumat, ya antara dua khutbah gitu kan, nah kayak gitu tuh ada tempat-tempatnya, ya di mana berdoa dan bertobat itu sangat-sangat diijabah. Nah, ini bayangkan ini 1 bulan Ramadan ini disebut namanya Syahrul Maghfirah. Ya sepanjang hari ini isinya terbuka nih pintu-pintu tobat ini. Ya. Nah, sahabat semuanya, yuk kita gunakan nih ya. Katanya pengen menjadi takwa ya. Salah satu ciri orang bertakwa itu adalah dia tobat terhadap kesalahannya. Gitu. Dan ya, kan luar biasa sahabat semuanya, waktunya dibuka sepanjang hari gitu ya. Bebas masuk ya gitu, silakan gitu. Ini kayak apa nih kayaknya namanya nih, karcis terusan ya sahabat ya, kayak karcis terusan gitu loh. Silakan mau masuk kapan aja gitu kan untuk bisa mendapatkan tobat Allah Subhanahu wa taala. Tobat dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Syahrul Maghfirah ya, bulan ampunan. Nah, rute ini silakan diambil untuk dikombinasikan ya. Tadi silakan mau yang paling cocok dengan saya. Saya paling cocok bulan ini, saya mau mengambil rute untuk tahun ini, mudah-mudahan insya Allah adalah rutenya adalah Al-Qur'an, kemudian saya tobat, kemudian saya akan memperbaiki sholat saya dan seterusnya. Silakan. Dari banyak pengertian ini, mari kita ambil rute-rute yang memang sesuai. Dan atau saya mau menjalankan semuanya, Masya Allah, silakan ya, silakan. Yuk kita lanjut ya, sahabat semuanya. Yang berikutnya adalah Syahru As-Sabr, ya, bulannya sabar. Nah, ini bulannya sabar ya. Di bulan Syawal ini disebut juga bulannya sabar. Ini ternyata rute loh sahabat semuanya ya. Ternyata satu rute yang Allah insya Allah bisa ridho gitu dengan menerima syaum kita menjadi takwa gitu, menjadi golongan takwa. Ternyata rute juga tuh. Ya, sabar ya, sabar gitu. Kalau kita di Arab, kalau kita di tanah Al-Haram gitu seringkali tuh kalau lagi desak-desakan atau kemudian ada senggolan gitu, terus mereka kode tangannya kuncup gini, menguncup aja sober gitu. Dikuncup tangannya. Jadi maksudnya hatinya dikuncupin gitu. Hatinya jangan dimekarin, kalau dimekarin nanti marah-marah. Ya, dikuncupin hatinya ya, disober gitu ya. Bulan sabar sahabat semuanya. Nah, tetapi sahabat semuanya, mari kita lihat konteks ya, sabar. Sabar seperti apa ya di dalam Islam itu yang sebenarnya ya. Di dalam Islam, sabar itu ya bukannya pasif sahabat semuanya ya. Sabar itu bukannya pasif ya, sabar itu aktif. Sabar di dalam Islam itu berikhtiar. Sabar di dalam Islam itu bukan menerima saja, tetapi sabar dalam Islam itu bekerja. Sabar di dalam Islam itu bergerak, sahabat semuanya. Itulah sabar. Ya. Tapi di dalam bergerak, di dalam menerima, di dalam berupaya tersebut ada penyerahan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut sabar, sahabat semuanya. Ya, jadi ada orang bilang gitu, ya sudah sabar saja, dan dia tidak melakukan apa-apa, itu kurang tepat, sahabat. Ya. Sabar yang tidak melakukan apa-apa tidak tepat. Di dalam Islam kita diminta oleh Allah, Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita, orang-orang yang beruntung adalah yang hari esoknya lebih baik dari hari ini. Orang-orang yang hari esoknya sama dengan hari ini itu merugi. Orang-orang yang hari esoknya lebih jelek dari hari ini itu celaka. Ya. Nah, orang-orang ini orang-orang sabar, sahabat semuanya.
Tapi lihat orang-orang sabar yang diminta oleh Rasulullah SAW dan juga Allah Subhanahu Wa Taala tentu saja adalah yang esoknya lebih baik dari sekarang. Artinya dia bergerak. Cari jalan, cari cara. Ya, ini dunianya Allah Subhanahu Wa Taala dihamparkan untuk kita semuanya. Ya, dihamparkan untuk kita semuanya. Pada saat kita mengalami kendala, pada saat kita mengalami situasi, ya, pada saat kita dihempaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada saat kita diberikan tantangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada saat kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disitulah letak-letaknya Allah sebenarnya memberikan bensin kepada kita untuk benar-benar menjadi sabar. Nah, ingat sabar yang seperti apa? Sabar yang bergerak, sahabat semuanya. Ya, kalau orang istilahnya tuh namanya jatuh tuh jangan jatuh tape, sahabat semua. Jatuh tuh jatuh tupai, ya. Jangan jatuh tape, tapi jatuh tupai. Kalau tape jatuh pluk gitu ya, nggak kemana-mana tuh tape gitu ya, udah di tanah aja. Tapi kalau tupai kalau jatuh dia loncat, ya. Kalau tupai kalau jatuh dia paling nggak lari atau loncat. Gitu. Ada nggak tupai yang jatuh berhenti diam aja? Ada kali ya. Sejujurnya istilah ini saya juga belum pernah membuktikan, sahabat kalian. Jarang sekali ada tupai di Tebet nih ya, nggak tahu ada di tempat lain mungkin. Ya, jadi mudah-mudahan yang bisa beruntung gitu bisa melihat sendiri bahwa kalau tupai jatuh itu bisa melompat. Nah, tapi kira-kira begitulah seharusnya seorang muslim. Ya. Boleh, jatuh itu bagian dari proses kok sahabat ya. Seperti yang selalu saya ingatkan, selalu kita ingatkan. Ujian, tantangan, kesedihan, itu prasyarat sahabat. Prasyarat menuju apa? Prasyarat menuju kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Lakukan, ya, jalankan dengan sabar. Ingat, sabar bukan menyerah, tetapi sabar adalah berserah diri. Ya, dan kita terus bergerak. Ini bulannya, ya, bulan melatih kesabaran. Jadi kalau sekarang nih sahabat semuanya punya situasi, yuk kita latih. Ya, punya situasi yang selama ini mungkin sabar dengan berdiam diri atau ya mengelus dada gitu ya. Ya sekarang jangan mengelus dada lagi sahabat ya. Ya, usaha ya, lakukan sesuatu, ada banyak cara. Dan tempatnya cara itu, di mana tempatnya, cari tahu di Quran. Ya, kan petunjuknya manusia. Ya, cari tahu di Quran. Ya, apakah Quran akan bilang secara gamblang, caranya begini dan begitu? Sering kali nggak begitu, sahabat semuanya. Ya, tetapi kalau kita lihat dari contoh-contoh kisah yang ada di Quran, contoh-contoh kalimat-kalimat yang ada di Quran, tiba-tiba akan membuka hati kita. Allah memberikan ilham kepada kita, insya Allah, mengenai bagaimana harus kita lakukan. Ya. Dan kalau sudah dapat idenya, lakukan. Jangan jadi ide saja. Ya, sebuah ide tidak akan kemana-mana, sahabat, kalau tidak kita mulai sesuatu. Maka lakukan. Ya, hal ini terutama saya mengingatkan diri sendiri karena saya juga punya gagasan yang belum jalan-jalan juga gitu. Nah, ini suatu peringatan ya di bulan ini. Mudah-mudahan, luar biasa kan, sahabat. Kalau kita punya sesuatu ya, kemudian gagasan itu kita kelola, kita kembangkan di bulan Ramadan ini, ya. Itu kan nilainya bertambah-tambah asalkan ya ada catatannya sahabat. Tujuannya adalah untuk Allah ridho, ya. Itu tujuannya untuk Allah ridho, ya. Baik. Kita lanjut ya. Bulan yang sabar. Kemudian adalah ini udah jelas nih ya, yaitu disebut namanya Syahru As-Shadaqah, yaitu bulannya sedekah, ya. Bulannya sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Nabi SAW ditanya tentang puasa yang paling utama setelah Ramadan, beliau menjawab bulan Syaban untuk memuliakan Ramadan. Beliau ditanya lagi, sedekah apa yang paling utama? Beliau menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Masya Allah. Sedekah, sahabat, sedekah. Ya, sedekah. As-Syadaqah, bulannya sedekah. Nah, silakan. Kalau biasanya memberikan seseorang sedekah 10.000, sekarang kasihlah 20.000, 25. Biasanya kita memberikan sedekah berupa tidak berupa finansial, misalkan berupa senyuman. Kali ini berikanlah sedekah lebih banyak lagi, senyuman dan salam, ya, tegur sapa, ya, seperti itu. Sahabat semuanya, banyak cara untuk kita semua bersedekah, ya. Tegur sapa, sikap yang baik, senyuman, finansial, tenaga, ya, yang biasanya selama ini kita membantu untuk berada di dalam suatu tempat, misalkan kerjaannya 1-5 gitu ya misalnya ya. Nah, cobalah tambahin kerjaannya gitu ya. Tambahin kerjaannya. Oh ya, Masya Allah sahabat semuanya ya, kalau nih lihat nih ya, nanti ada yang bilang nih, ya kan, waduh ini di bulan puasa kerjaan malah makin banyak gitu ya. Masya Allah, lihat sahabat semuanya, kalau kita bisa setel hati kita dan kita berniat terhadap pekerjaan tersebut, bagian dari sedekah kita, Masya Allah ini bekerja. Ya, Masya Allah nih ya.
Kalau kita berniat seperti itu, semuanya kan innamal amalu binniat ya, semuanya dimulai dari niat. Kita berniat nih bahwa ini adalah bagian dari tenagaku aku gunakan adalah untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begini caranya. Itu nilainya luar biasa, sahabat. Ya. Bulan sedekah. Baik. Lanjut ya. Disebut juga di bulan Ramadan ini adalah syahru arizik ya, yaitu bulannya rezeki. Ya, di mana di bulan puasa, di bulan Ramadan ini, di bulan Saum ini, kita itu akan dituntut untuk bisa melihat lebih peka lagi bahwa kita ini dilingkupi oleh banyak rezeki, gitu. Ya, dituntut untuk lebih peka lagi, ya, bahwa kita ini isinya rezeki semua kita ini, gitu ya. Biasanya nanti kerasa tuh kalau sudah mulai perut lapar gitu ya, sudah mulai haus dahaga di tenggorokan gitu ya, maka kita bisa melihat bahwa ya Allah, ya kan, banyak sekali orang-orang dalam kondisi seperti kita ini yang setiap hari dia lakukan, yang dia rasakan gitu kan, nggak nunggu-nunggu bulan Ramadan gitu, sebulan-bulan apapun dia juga begitu rasanya ya. Nah ya, maka ini mendoronglah kita kepada tadi as-sadaqah tadi gitu ya. Kalau kita sudah mengingat bahwa kita tuh berlimpah dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang pernah merasakan sakit gitu kan, yang pernah dirawat 1 bulan gitu kan, Masya Allah lebih menghargai hidupnya ya, lebih menghargai hidupnya. Siapa yang pernah berat gitu sakitnya, lebih menghargai itu waktu-waktu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rezeki yang tidak boleh disia-siakan. Ya, sahabat semuanya, ini bulannya rezeki. Ya, coba perhatikan dalam saum kita. Panas terik nih, di luar sekarang sedang panas terik nih sahabat semuanya ya. Sedang panas terik di luar ini. Dan kita keluar bekerja, berusaha gitu, seperti Mas Adi ini sekarang ada di luar, sedang saum dan panas terik. Masya Allah, sesungguhnya itu rezeki yang luar biasa berlimpah. Coba bayangkan kalau tidak ada panas dari matahari tersebut, ya, menjadi apa kita? Ya, hidup kita ini jadi apa ya? Dalam kita, ya saya juga nggak berani bayangkan karena referensi-referensi yang ada cuma tulisan semua sifatnya literatur. Kalau matahari itu hilang, ya maka kehidupan kita juga akan bertahap akan hilang, sahabat semuanya. Ya, tumbuhan akan habis, kemudian hewan yang memakan tumbuhan akan habis, kemudian hewan yang memakan tumbuhan tadi akan habis, dan ujung-ujungnya kita yang memakan segalanya akan habis insya Allah. Ya. Jadi kalau ada trik matahari seperti ini, kita bersyukur sahabat semuanya. Ini bagian dari rezeki yang berlimpah tanpa perlu kita bayar, ya, tanpa perlu kita minta gitu, datang sendiri, Masya Allah. Ya, jadi mari kita bersyukur. Ya, ini penuh dengan rasa syukur. Ya, lain syakartum walazidanakum. Ya, nanti ditambah nikmatnya oleh Allah. Berikutnya adalah bulan pertolongan, Syahrul Muwasat, ya, bulan pertolongan. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan Syawal ini. Bulan Syawal, astagfirullah. Bulan Saum ini, ya, itu ya kaitannya dengan as-sadaqah tadi, ya, bulannya agar orang-orang yang diberikan kedudukan itu memberikan pertolongan kepada yang lain. Ini dia, ya. Bulan orang-orang yang di oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan rezeki itu menjadi bulan menjadi pertolongan kepada orang yang lain ya. Tetapi ada syarat ini sahabat ya. Syaratnya adalah saya mau mengacu kepada surat ke-24 surat An-Nur, boleh dicatat dulu ya, nanti dilihatin nanti ya supaya singkat ya. Surat ke-24 surat An-Nur ayatnya 37. Ya. Surat 24 ayat 37. Surat An-Nur ayat 37 itu kalau di Quran pojok halaman 355. Yang artinya demikian. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini terkait dengan ini ya, bulannya pertolongan, sedekah dan seterusnya ya. Ya kita simak ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah. Saya ulang ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah. Ya. Yang juga dia tidak dilalaikan dari melaksanakan sholat, ya, dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang hari kiamat. Sahabat semua, saya ulang lagi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Surat An-Nur, surat ke-24, ayat 37. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang hari kiamat. Ya. Sahabat semuanya,
kita salah satu rukun iman kita, rukun percaya kita itu adalah hari kiamat. Seseorang yang muslim, seseorang Islam, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia percaya pada hari kiamat. Ya, itu akan datang. Ya, di mana di hari tersebut guncang semua hati, ya kan? Semua pihak saling nggak peduli dengan yang lainnya. Seorang ibu dengan anaknya nggak peduli, seorang anak dengan ibunya nggak peduli, dan seterusnya, sahabat semuanya. Ya, karena hatinya masing-masing guncang. Nah, pada saat inilah itu yang namanya kuasa Allah itu benar-benar tampak, benar-benar muncul di depan mata. Kalau sekarang ini kadang-kadang kuasa Allah Subhanahu wa taala itu tersebar terus, ada terus di kiri kanan kita, tapi kita nggak bisa lihat gitu, nggak bisa merasakan, apalagi mereka-mereka nggak mau merasakan. Tapi nanti di hari kiamat itu di depan mata kelihatan semua. Ya. Nah, orang-orang yang takut dengan hal ini itu sama juga dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang ditakutkan itu adalah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka-mereka yang takut kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang bertakwa, itu tidak lalai terhadap apa? Terhadap mengingat Allah, zikrullah, tidak lalai terhadap sholat, tidak lalai terhadap zakat pada saat mereka melakukan perdagangan dan jual beli. Itu kuncinya, sahabat. Ya, itu yang kita lakukan sekarang, jual beli, berdagang. Ya, dengan macam-macam tugas dan amanahnya masing-masing dan posisi masing-masing. Yang tidak kita, yang persamaan dari kita semua yang ada di ruangan ini adalah kita ini berdagang semua, sahabat. Ya, kita ini berdagang, berjual beli. Ya, enggak kok saya nggak dagang, saya nggak punya barang, nggak punya produk. Enggak, tetap berjual beli. Minimal jual beli terhadap apa? Terhadap waktu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diamanahkan. Ya, itu transaksi loh, sahabat. Ya, kita diberikan waktu hidup gitu ya, selama 24 jam ke depan nih, ya. Itu transaksi kita loh, mau ngapain kita. Nah, orang-orang yang berdagangnya ya tidak lupa terhadap tidak sampai lalai ya terhadap tadi mengingat Allah, sholat, zakat. Ini mereka-mereka orang-orang yang akan aman. Dari mana amannya ya? Saya akan mengacu kepada hadis Rasulullah SAW yang terkait dengan ayat ini, sahabat ya. Jadi ada keterangan di dalam hadis Rasulullah SAW. Saya buka dulu ya, hadis Tabarani ya, itu hadis Tabrani, hadis riwayat Tabrani, yaitu terkait dengan balasan orang-orang yang berzakat. Ini kaitannya dengan yang tadi ya. Jadi kan dikatakan jangan sampai tuh dagang jual beli ya sampai lalai kepada ingat Allah, jangan sampai lalai kepada sholat, jangan sampai lalai kepada zakat ya. Nah, sahabat semuanya, dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda ya, mendukung dari surat An-Nur ke-37 tadi. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah, perhatikan, sesungguhnya Allah memilih kaum yang diberi keistimewaan. Apa keistimewaannya? Allah memilih kaum yang diberi keistimewaan dengan beberapa kenikmatan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yaitu manusia meminta tolong kepadanya dari kekurangan kebutuhannya. Merekalah orang-orang yang aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini dia nih, ya, pelengkap ya dari keterangan ya, penjelasan dari surat An-Nur surat ke-24 ayat 37 tadi. Ya. Adanya pernyataan dari Rasulullah SAW, ya, kalau kita tidak hampir lalai itu terhadap perdagangan kita, terhadap usaha kita, terhadap jual beli kita, ya, terhadap waktu kita nggak lalai itu dari kita mengingat Allah, dari kita sholatnya, dari kita zakatnya, ya, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ternyata Allah tuh sudah buatkan demikian. Sesungguhnya Allah tuh sudah memilih suatu kaum ya yang dimana diberikan keistimewaan. Istimewanya itu bukan apa-apa, tujuannya istimewa supaya memenuhi kebutuhan manusia lain. Jadi ternyata bukan suatu kebetulan nih manusia, ada beberapa dari kita, beberapa dari sahabat, beberapa dari orang-orang di sekitar kita yang memang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberikan kelebihan untuk kepandaian, ada yang diberikan kelebihan untuk bicaranya lebih baik, ada yang diberikan kelebihan dengan hartanya, ada yang diberikan kelebihan dengan waktu-waktunya. Ya, sebenarnya tujuannya adalah ke beberapa nikmat tersebut untuk memenuhi kebutuhan manusia lain, yaitu manusia yang meminta tolong kepadanya. Jadi sahabat bersyukurlah, ya karena ini juga bulannya bersyukur tadi kan ya, bulannya kita bersyukur dan bulannya kita memberikan manfaat kepada orang lain, bersedekah.
Bersyukurlah kalau ada orang-orang yang hadir minta tolong sama kita. Berarti jangan-jangan Allah memilih kita sebagai kaum yang istimewa tadi, yang diberikan kenikmatan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Cirinya yaitu manusia meminta tolong kepadanya dari kekurangan kebutuhannya. Ini hadis Rasulullah SAW menegaskan dari surat An-Nur ayat 37. Jadi ada yang dibuat seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksudnya begini sahabat, mawas diri. Kalau memang kita punya kelebihan-kelebihan, ya, maka marilah kita bersama-sama komit gitu. Kalau kita itu bagian dari yang mudah-mudahan Allah pilih sebagai kaum yang istimewa, yang insya Allah Allah pilih menjadi orang-orang yang aman dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Jadilah penolong orang-orang. Ya, Allah yang Maha menolong. Allah lah penolong terbaik ya. Tetapi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu punya keran, punya saluran ya, punya selang-selang ya, selang kanan, selang kiri, keran kanan, keran kiri. Nah, itulah orang-orangnya yang jadi keran itu. Jadi kalau ada orang meminta tolong kepada kita, itu kesempatan baik sahabat untuk membuktikan diri kita menjadi golongan kaum yang istimewa tadi, mudah-mudahan insyaallah. Jangan disia-siakan. Apalagi ini di bulan Ramadan. Ya, di luar bulan. Ayat ini bergerak di semua masa hidup kita. Ya, surat An-Nur ayat 37 termasuk hadis Rasulullah SAW ini bergerak di seluruh masa hidup kita. Apalagi di masa sedang saum Ramadan, dilipat gandakan keistimewaan tersebut, ya. Jadi jangan disia-siakan, jangan dilepas. Ada orang meminta tolong kepada kita, jangan dilepas sahabat semuanya. Ya, kalau dia minta tolong sama kita, terus kita misalkan kita lupa, kita cuek gitu ya, kita gak denger gitu ya. Kemudian dia pergi, kejar sahabat, ya, kejar. Tadi perlu apa? Tadi bilang apa gitu? Tanya, ya, kejar, ya. Supaya apa? Dengan bersungguh-sungguh kita mengingat Allah, ya. Ingat, memberikan pertolongan bukan untuk terima kasih orang lain, bukan, sama sekali tidak. Ya, kita tidak butuh ya terima kasih dari orang lain. Yang kita butuh adalah pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita termasuk orang-orang yang bersyukur dengan amanah yang kita sudah dapatkan. Ya. Kejar mereka. Ya. Kalau atau kejar orang yang nggak minta. Ya, karena salah satu cirinya orang beriman nih sahabatnya. Ada salah satu menarik nih ya, di dalam ayat yang lain disampaikan bahwa salah satu ciri-cirinya orang beriman itu adalah nggak meminta. Dia nggak minta tuh, walaupun dia perlu pertolongan, dia nggak akan minta. Tetapi kepekaan diri kita lah yang menunjukkan bahwa orang tersebut membutuhkan. Ya, sahabat ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut. Tadi sampai kepada bulannya pertolongan, ya, bulannya pertolongan. Nah, kaitannya tadi itu ya, surat An-Nur, surat ke-24 ayat 37. Lanjut sedikit lagi, sahabat semua, udah jam 11.03. Syahrul Jihad. Nah, sahabat semua nih ya, kita masuk kepada bulannya jihad nih ya. Ingat, jihad itu ada yang namanya jihad qital, ada yang namanya jihad kabir, ada yang namanya jihad apa satu lagi, pada lupa. Ada 3 jihad. Jihad apa satu lagi ya? Hah? Kabir itu, akbar. Kok lupa saya ada satu lagi jihad. Nah, artinya gini, oke, baik yang mudahnya saja ya sahabat ya. Berjihad itu artinya bersungguh-sungguh. Ini bulannya jihad nih. Ramadan ini bulannya syahrul jihad. Bulannya jihad. Jihad itu saya lupa nih istilahnya ya, tapi ada 3 jihad sahabat semuanya. Yang pertama adalah jihad yang memang seperti yang dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah SAW di dalam masa peperangan. Ya, nah itu jihad. Ya, artinya di situ ada qital, ya, ada angkat senjata, ada harus bertaruh nyawa memang ya. Itu jihad yang seperti itu tuh ada, ya, itu pertama. Ya, tetapi ternyata setelah kepulangan sahabat-sahabat dan Rasulullah SAW dari jihad yang besar ini, Rasulullah SAW mengingatkan kepada para sahabatnya, jangan terlena ya, kita baru saja bertempur dengan letih dan luar biasa, tapi jangan terlena karena ada pertempuran yang lebih besar dari itu. Ya, jihad kabir, ya, pertempuran yang lebih besar. Waduh, sahabat-sahabat Rasulullah SAW pada saat itu bergidik gitu kan. Itu tadi saja sudah mengerikan pertempurannya, apalagi nih pertempuran yang lebih besar dari ini ternyata ada. Gitu kan. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa jihad yang lebih besar dari itu adalah jihad terhadap hawa nafsu. Ya. Di mana jihad terhadap hawa nafsu inilah ya
kita seringkali kalah, sahabat semuanya. Di dalam jihad pertempuran dengan senjata, mungkin kita bersama-sama dengan kawan-kawan, kita saling bahu-membahu. Tetapi kalau di sini nih, yang namanya jihad yang melawan hawa nafsu sendiri-sendiri, sahabat. Ya, sendiri-sendiri. Nggak bisa ditolong, mau ditolong sama orang lain, kalau nafsunya begitu kuatnya, syahwatnya begitu kuatnya, nggak bisa ditolong. Harus dia sendiri menolong dirinya. Ya, nah sahabat semuanya, ini bulannya nih untuk jihad yang seperti ini. Ya, yang nomor 2, jihad untuk melawan diri sendiri, hawa nafsu. Ya. Jihad itu artinya bersungguh-sungguh. Caranya apa? Caranya ya bersungguh-sungguh kita menjalankan apa yang Allah perintahkan. Ya, kita bersungguh-sungguh mengambil rute-rute yang tadi ya untuk kemudian kita pilih dan jalankan, sahabat semuanya. Jihad yang ketiga nih adalah jihad yang disebut dengan dakwah. Ya, jihad yang ketiga namanya dakwah, yaitu jihad dengan Quran. Ya, saya lupa istilahnya namanya apa nih, lupa. Ya, mohon maaf, tadi saya coba cari tahu. Insya Allah. Ya, tapi jihad yang ketiga itu adalah jihad dengan Quran. Artinya kita dakwah. Ya, ingat sahabat semuanya, berdakwah itu bisa dengan cara lisan, bisa dengan cara perbuatan. Ya, apabila sahabat-sahabat semuanya, kita semuanya menjalankan Quran dalam kehidupan kita dan akhlak kita menjadi baik, ya, maka aura kita terpancar dengan baik, ya kan? Tingkah lakunya, kata-katanya terpancar dengan baik, terurai dengan jelas, dengan baik, ya. Dan memberikan manfaat kepada banyak orang, nah itulah juga bentuk dakwah yang sama. Ya, juga salah satu bentuk dakwah. Jadi sahabat, ini bulannya syahrulnya jihad nih. Ya. Kita semoga tidak perlu sampai kepada jihad yang pertama tadi, ya, tidak perlu sampai, mudah-mudahan, ya. Tetapi jihad yang kedua, ya, itu di depan mata. Dan sekarang pun sedang berjalan jihad yang kedua ini. Ya, detik ini saja sedang berjalan. Syahwat kita ini sedang terus-menerus ya dibombardir ya oleh siapa? Oleh para penyakit hati, ya, oleh para setan. Nah, sekarang setannya dibelenggu nih di bulan ini. Berarti siapa penyakit hatinya? Diri sendiri, sahabat. Ya, apakah syahwat kita ini bergerak terus karena kita memanjakan, ya, atau kita mampu untuk melawan? Ya. Jadilah pemenang, sahabat, dalam jihad terhadap diri sendiri. Ini bulannya, nilainya tinggi sekali. Dan yang ketiga adalah jihad dengan Quran. Silakan, sahabat, apabila mulai mengambil rute tersebut ya untuk mulai menyampaikan Qurannya, apakah lewat perbuatan, lewat akhlak, atau lewat kata-kata dan lisan mengajarkan Qurannya. Insya Allah, ini bulan yang luar biasa. Yang berikutnya, sahabat semuanya, Syahrul Barokah. Ya, Syahrul Barokah, bulan keberkahan. Nah, sahabat di sini bisa lihat bahwa secuil saja, setitik saja kebaikan yang kita lakukan di dalam Syahrul Ramadan ini, nilainya berlipat-lipat, sahabat semuanya. Ya, maka ya sekarang gini nih, sahabat semuanya ya. Ada yang bilang, aduh, ini kayak saya nih ngomong keras-keras, kenceng-kenceng, ya kan, penuh dengan semangat, ausnya luar biasa nanti aus loh, gitu. Belum lagi lapar, biasanya kalau habis ngajar lapar. Sahabat semuanya, dari hal-hal yang secuil saja di bulan Ramadan menjadi hal besar, manfaat dan pahalanya. Maka ini bukankah suatu kesempatan yang tepat untuk kita bergelora nih, ya, bersemangat, bergelora, berenergi, sahabat semuanya, betul tidak? Ya, betul. Ya, nanti pada saatnya lihat aja, nggak apa-apa. Namanya juga badan, namanya juga, apalagi ini ada para coach kesehatan di sini nih, ya. Nanti kan badan akan memberikan reaksinya, gitu kan. Pada saatnya memang harus istirahat ya teler sendiri, sahabat semuanya ya. Ya, capek sendiri tidur, nggak apa-apa tidur. Tidurnya saja di bulan Ramadan itu ibadah loh, sahabat. Bayangkan, ya. Tidurnya saja ibadah, apalagi bangun kemudian bergerak. Coba bisa dibayangkan. Itu kan ukuran sangat logis. Dan aneh gitu kalau orang tidak sampai kepada pikiran itu. Udah dikasih tahu tidurnya saja ibadah, apalagi kalau bergerak. Ya, logis sekali. Maka ini bulannya berkah, ya. Kumpulin tuh sebanyak-banyaknya berkahnya, sahabat semuanya. Dari hal-hal yang singkat, yang secuil, yang kecil, apalagi menjalankan hal-hal yang besar. Ya, orang-orang yang sahabat kita yang sedang ada dalam perjalanan nih, ya, setiap langkah meternya, sentimeternya itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, asalkan disetel di sini nih, disetel di dadanya nih, di niatnya. Ini kesempatan besar nih, saya melihat di sini di perjalanan ada Mas Adi, mudah-mudahan perjalanannya lancar ya, mudah-mudahan Allah mudahkan ya dalam misinya pada hari ini. Nah, coba niatkan tuh Mas Adi, kebetulan tuh ada di jalan, hatinya diniatkan ya, hanya zikrullah ya, hanya kepada Allah nih ya, jalankan ini semuanya. Maka dapat energinya, insya Allah dapat berkahnya, insya Allah. Lanjut ya sahabat semuanya ya, silakan rute itu bisa diambil. Berikutnya adalah Syahrul Masajid,
bulannya masjid-masjid. Ya, ini biasanya memang di bulan Ramadan ini masjid-masjid jadi penuh. Ya, saya dapat laporan dari RT di Sentul sana gitu kan, ya setiap hari gitu ya mereka ngasih kabar gitu ya. Tadi malam sampai melimpah gitu, sampai begitu melimpahnya dia nggak bisa cari temennya di mana. Nggak tahu temannya di masjid apa nggak datang gitu. Ya, jadi, nah inilah silakan sahabat ya, gunakan rumah-rumah Allah, masjid-masjidnya Allah ya, yang sudah disiapkan untuk kita melakukan itikaf, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sahabat semuanya, ingat bahwa masjid bisa bisa literally memang dia adalah sebuah masjid atau tempat-tempat yang memang kita jadikan masjid ya. Ya, tempat-tempat kita jadikan masjid ya. Rumah kita jadikanlah masjid sahabat ya. Tempatnya kita meminta kepada Allah, tempat-tempat khusus gitu ya yang selalu kita datangi setiap hari gitu ya. Itu untuk kita bisa berdekatkan diri kepada Allah ya. Bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bulannya masjid. Berikutnya adalah Sayyidus ya. Syahrul Syuhur ya, penghulu bulan-bulan lainnya. Jadi pemimpin bulan-bulan lainnya bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini tuh pemimpin bulan-bulan lainnya. Maksudnya pemimpin tuh apa? Maksudnya sahabat, diutamakan gitu. Istimewa. Di sini apa kalau boleh dikatakan ini pestanya nih. Ini upacaranya nih di sini gitu loh. Di bulan sekarang ini nih. Ini bulan penghulunya nih. Ya, bulan pemimpinnya bulan-bulan lainnya. Istimewakan dan utamakan. Yang nggak pernah dilakukan di bulan lain, lakukan sekarang. Kebaikan ya, kebaikan-kebaikan. Ya, yang di bulan-bulan lainnya kita terpikir-pikir untuk lakukan tidak, kebaikan itu lakukan saja sekarang. Kalau di bulan lainnya kita biasa melakukannya 10, lakukannya 20 sekarang. Gitu sahabat semuanya. Ini istimewa, penghulu bulan lainnya nih, pemimpinnya bulan lain. Baik, lanjut ya, sahabat semuanya. Di dalam masa Rasulullah SAW disebutkan juga Sahrul Hajj ma Rasulullah SAW, bulan berhaji bersama Rasulullah SAW. Jadi memang ya ini kesempatan kepada mudah-mudahan kita semua di ruangan virtual ini bisa berkesempatan untuk bisa menunaikan ibadah umroh ya, datang ke Baitullah. Amin. Apabila di bulan-bulan lain tentu saja itu sangat mulia dilakukan. Tetapi apabila datangnya kesempatan itu dan bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini, Masya Allah. Ya, istimewanya luar biasa. Ya, istimewanya luar biasa. Jangankan Ramadan ya. Jangankan Ramadan, sahabat. Saya pernah berkesempatan Allah jalankan melakukan umroh pada saat itu bertepatan dengan saya lupa sedang saum apa gitu, sedang ada sunnah gitu ya, ada puasa sunnah, saya lupa waktu itu puasa sunnah apa gitu. Nah, suasana berbuka di Al-Haram itu nggak tergambarkan sahabat ya. Kita menggelar dengan para jamaah yang lain, makanan bersama di sana, saling berbagi, saling menawarkan, ini belum makan, silakan dicoba ini, dicoba itu, semuanya Masya Allah, nggak tergambarkan. Walaupun mungkin suasananya sama aja ya, Bu, kayak kita berbuka di sini ya, tapi berbeda gitu, sahabat semuanya. Entah kenapa ya, berbeda gitu. Nah, bayangkan, begitu istimewa rasa saum yang ada pada saat berada di Baitullah, di Al-Haram. Apalagi kalau itu dijalankan di bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita semua berdoa, ya Allah izinkan dalam kesempatan di dalam hidup kita, insya Allah kita bisa melakukan ibadah umroh, berkunjung kepada Baitullah, ya berkunjung kepada Al-Haram, supaya kita bisa semakin bulat iman kita, takwa kita, melihat sendiri dengan mata kepala bagaimana saksi-saksi sejarah dari Rasulullah SAW tersebut ya, yang akan terus terbawa sampai akhir zaman, insya Allah. Baik, kita lanjutkan. Syahrul ibadah, ya bulannya ibadah, ya sama seperti tadi sudah disampaikan. Ada ibadah saum, ada ibadah tarawih, ada zakat dan seterusnya. Ini adalah bulannya ibadah, ya istimewa, penghulu setiap bulan, penghulu pemimpin-pemimpin setiap bulan, di mana jin-jin pada setan-setan itu kemudian dibelenggu pada bulan ini, maka kita bebas masuk terhadap pintu ibadah. Bebas masuk, sahabat semuanya, tiket terusan untuk ibadah. Ya, jadikanlah ibadah-ibadah ini bukan sekedar menjadi kewajiban lagi, sahabat, tapi jadilah menjadi hak. Jalankan, nikmati semuanya, sebanyak-banyaknya. Ya, free flow istilahnya. Ya, all you can ibadah gitu ya, bukan all you can eat ya. All you can ibadah ini waktunya nih sekarang ini. Ya, silakan. Syahrul ibadah. Lanjut ya sahabat, bulan Khair yang terakhir ya, bulan Khair yaitu bulan kebaikan. Ya,
Nah, bulan kebaikan, sahabat semuanya. Jadi, Ramadan ini adalah bulannya penuh dengan kebaikan. Jadi, kalau lihat sahabat, apabila tanpa sadar gitu ya, kita menjalankan sesuatu yang tidak baik ya, maka kita salah setting gitu sahabat. Salah setting. Lakukanlah perbaikan-perbaikan ya. Kita tidak tahu, yang namanya juga manusia ya sahabat ya, melakukan kesalahan-kesalahan adalah salah satu karakter manusia ya. Tetapi manusia beriman itu dia peka terhadap kesalahan. Pada saat dia sudah menjurus kepada kesalahan, bisa jadi nih sahabat ya, kepekaan itu muncul adalah sebelum kita melakukan kesalahan, pada saat kita sedang melakukan kesalahan, atau setelah kita melakukan kesalahan. Yang mana letaknya tersebut ya, maupun sebelum maupun sedang melakukan ataupun sudah melakukan kesalahan, mari kita peka, karena ini bulannya kebaikan, mari kita peka sahabat untuk setting ulang lagi, betulkan ya, betulkan sahabat semuanya. Kalau belum, kalau kita sudah merasa nih setting di hati kita nih akan melakukan kesalahan ya, dan itu belum dilakukan nih ya, belum dilakukan, maka segera menghindar. Buatlah setting yang lain, langsung ulang lagi ya, jahit ulang lagi niatnya ya, jahit ulang lagi kata-katanya, setting baru lagi. Pada saat sedang berjalan, pada saat kita tanpa sadar sedang melakukan keburukan, sahabat semuanya, dan kita teringat bahwa ini adalah bulan kebaikan, maka yang paling baik resepnya adalah berhenti segera. Berhenti. Nggak sadar nih, tiba-tiba lidahnya mengucapnya tajam, jas gitu kan, membelah hati orang lain. Berhenti sahabat. Berhenti dulu, walaupun sudah terucap. Berhenti. Ya, jangan diteruskan. Berhenti. Dan kemudian ini kan bulannya ampunan ya, bulannya kasih sayang. Minta maaf. Aduh, saya minta maaf, saya tadi terlena, saya tadi terlepas ucapan saya, lidah saya terlalu kasar. Minta maaf. Ya. Jangan pikirkan siapa menang, siapa kalah, sahabat semuanya. Di sini yang menang atau kalah itu diri kita melawan diri kita sendiri, sahabat. Nanti kalau ada orang gengsi nih, gue udah ngomong begini gitu kan, nanti dibilangin, bener kan lo yang salah gitu kan. jangan kayak gitu, nggak usah begitu. Ya, tidak ada pemenang dan pekalah, tidak ada yang menang dan kalah antara satu manusia dengan yang lainnya di sini. Ya, yang menang dan kalah di sini adalah si manusia itu dengan dirinya sendiri. Hati-hati sahabat, lawan kita tidak kemana-mana. Lawan kita ada, silakan bercermin. Disitulah lawan kita, di cermin itu. Ya, diri kita sendiri. Itu lawan kita. Kalahkan dia. Sahabat semuanya, kalau sudah terjadi keburukan, maka minta maaf. Ya, maka minta maaf. Dan buatlah perbaikan-perbaikan. Buatlah amal-amal, sikap yang berubah, dan bikinlah perbaikan-perbaikan. Ya, nanti insya Allah, dan terutama siapa yang dimintakan maaf, ya, terutama bertobat, ya, Allah minta maafnya kepada Allah, ya, terutama. Ya, karena kalau Allah sudah menerima tobat kita, insya Allah, nanti digerakkan juga kok, ya, maaf orang lain, ya, kepada kita. Gitu. Karena tadi tuh di awal-awal tadi pembicaraan kita, yang sulit itu ternyata bukan minta maaf, sahabat, tapi memaafkan, itu lebih sulit ya, ternyata ya. Ya, nah itu coba silakan untuk bisa berlatih. Baik sahabat semuanya, ya ini sengaja memang direkam untuk bisa diulang-ulang ya, alhamdulillah. Untuk beberapa materi mungkin saya akan tetap melakukan rekaman dan saya akan bagikan lagi kepada grup ya, kepada yang hadir dan yang tidak hadir, supaya dilihat ya, rekaman ini sudah 1 jam 19 menit ya, cukup panjang, tetapi silakan untuk bisa disimak lagi apabila terlupa, atau diberikan kepada orang lain sebagai bagian dari amal soleh, insya Allah. Dan mudah-mudahan kebaikan itu mengalir kepada kita semuanya, amin. Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Baik sahabat semuanya, itulah tadi 17 istilah ya di dalam 17 nama ya, 17 istilah di dalam bulan Ramadan, saum Ramadan. Nama lainnya sebagai rute. Nah, silakan mau pakai rute yang mana ya. Mau ngambil 17-17-nya sebagai satu paket, sangat baik ya, sangat dianjurkan. Saya sementara perbaikan dari sisi sholatnya dulu, boleh ya. Tapi ingat, apapun rute yang diambil, berjihadlah sahabat ya. Apapun rute yang diambil, bersungguh-sungguhlah. Ya, bersungguh-sungguhlah ya, supaya pilihan tersebut menjadi nyata, memperbaiki diri kita dan meningkatkan kita kepada kategori yang Allah sebut sebagai takwa, insya Allah. Tidak mungkin tidak terjadi, sahabat semuanya, kecuali Allah yang mengizinkan. Maka sebelum kita menentukan rute yang mana, pada saat kita menjalankannya, ya, sebelum menjalankan,
pada saat menjalankannya dan sesudah menjalankannya, sahabat semuanya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengizinkan, ya. Karena hanya izin Allah lah saja yang membuat kita mampu untuk bisa melakukan itu semuanya. Ya. Tetap berserah diri dalam sabarnya dan tetap jalankan sesuai dengan apa yang Allah minta, yaitu lillahi ta'ala, bukan untuk siapapun. Ya, untuk orang yang ada di cermin kita tadi, ya. Untuk kita sendiri, sahabat semuanya. Baik, itu saja yang bisa disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi pengingat dan referensi. Dan tetap terakhir saya mengingatkan program di bulan Ramadan, yaitu susunlah sebuah program, sahabat, ya, nanti yang akan dilaporkan di di malam-malam terakhir. Mudah-mudahan dengan kita melaporkan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam bentuk niat, ya, dalam bentuk program dan pragmatis, ya, bisa dilakukan gitu. Semoga kita bisa melewati Ramadan ini dengan bekal baru, ya, dengan bermanfaat, ya, dan Allah ridho, dan supaya qadar kita nih, ya, di malam Lailatul Qadar itu, qadar kita ditentukan oleh Allah menjadi lebih baik, ya. Itu yang kita perlu, ya, di 10 hari terakhir nanti. Saya mengingatkan dari sekarang. Jadi mulailah berniat, ya. 17 rute tadi dijalankan dan semuanya mengarah kepada pembuatan proposal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin membingungkan, ya, kalimat ini, ya, tetapi di 10 hari terakhir kita berikanlah sebuah doa, sebuah niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan saya lakukan di lepas bulan Ramadan, ya, untuk menjadi bekal menuju kepada Ramadan berikutnya, ya. Apa yang akan dilakukan itu harus dan hanya supaya kita menjadi takwa dan hanya kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk Islam yang tegak, sahabat semuanya. Ya, tujuannya adalah untuk Islam, ya. Surat Muhammad ayat ke-7, ya. Bantulah agama Allah, maka Allah akan menegakkan kedudukan kita, ya. Insyaallah, ya. Intan surullah yansurkum wa yusabit aqdamakum, ya. Bantu agama Allah, bantu agama Islam, ya. Nanti Allah akan tegakkan kedudukan kita, ya, insyaallah. Nah, mudah-mudahan proposal untuk Intan surullah yansurkum itu proposalnya untuk membantu agama Allah ini silahkan disubmit nanti di 10 hari terakhir, ya. Mudah-mudahan dari situ Allah akan memberikan ridhonya dalam bentuk qadar yang lebih baik di setahun ke depan. Baik, sahabat semuanya, mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta izin dan meminta pertolongan. Hanya Allah yang memberikan pertolongan untuk kita bisa menjalankan istiqomah menjadi lebih baik terus-menerus apa yang sudah kita pelajari dan menjadi komitmen. Sahabat semua, jangan lupa untuk ikut berquran, ya, sahabat semua, ya. Apakah yang mau ikutan tadarus mulai nanti malam, silakan, linknya nanti saya bagikan lagi. Atau yang mau membaca setiap hari berapa bagian gitu, tapi dengan artinya, ya, dipahami. 1 lembar tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. 1 ayat pun tidak apa-apa, tapi pahami artinya, ya. Tartil, tentu saja kalau yang pakai cara 1 lembar setiap hari nggak nyampe tuh, ya, 1 bulan nggak nyampe 1 Quran, ya. Tapi memang tujuannya bukan begitu, ya. Tujuannya supaya Quran itu hidup, ya, nanti diteruskan terus sampai seluruh hayatnya, ya, selesai di kandung badan itu terus, ya, berquran, ya, sahabat semuanya. Pelan-pelan saja, tetapi tartil, ya, jelas dan tartil. Baik, sahabat semuanya, mari kita berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggikan harapan kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala dan rendahkan hati kita serendah-rendahnya karena kita adalah hambanya, abdinya, dan insyaallah kita mampu menjalankan amanah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis naslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain abada. Rabbi adahilni mudkhala sidqi wa ahrijni muraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik wa ta'atik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasuluh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semuanya, kok saya lupa bertanya ya? Ada yang mau nanya nggak? Sebelum ditutup. Kalau nggak ada yang mau bertanya? Nggak ada? Cukup ya. Baik, kita cukupkan dulu ya. Kenapa Bu Nurita? Ya, sementara cukup. Oke, baik kalau gitu ya. Mohon maaf nih, jadi terlalu karena bersemangat tuh kan, supaya semangat katanya ya, sekecil apapun itu kita bernilai, jadi semangat ya. Jadi begitu semangat sampai lupa mau nanya, apakah ada pertanyaan? Alhamdulillah sudah tercatat di semua 17 dapat ilmu baru saya. Ya. Insya Allah nanti saya buatkan resumenya, termasuk rekamannya. Ya, termasuk nanti link kepada tadarus apabila ingin berkenan untuk berjumpa di silaturahim. Terima kasih banyak Mas Adi, Bu Nurita, Mbak Erna, Mas Ado, dan Diah atas kehadirannya. Insya Allah semua yang lainnya juga bisa mengikuti secara langsung maupun tidak langsung dari sesi ini. Kita jumpa lagi dalam 2 minggu ke depan. Selama itu, ya jangan lupa sampai kita berjumpa lagi, dijaga hatinya, berjihadlah, ya lihatlah sering-sering kepada cermin, dan itulah yang harus kita kalahkan. Nafsu dan syahwat di dalam diri kita sendiri. Silakan untuk mengambil rute yang sudah diberikan. Silakan untuk mengambil yang paling tepat, yang paling cocok, dan syukur-syukur semuanya diambil. Ya, baik. Terima kasih banyak semuanya sahabatnya. Mohon maaf lahir batin. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat saum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Julio semuanya. Bu Nurita. Iya. Kenapa ada wek? Keponakan.